Chloe, bukankah aku dibunuh oleh Mia? Kenapa aku di sini? Memilih warisan. Kenapa kamu cuma berdiri di situ, Chloe? Chloe, Chloe, kenapa kamu cuma berdiri di situ? Kakek ingin kamu memilih warisanmu. Di kehidupan masa laluku, kakek menyuruhku dan saudari angkatku memilih warisan kami. Tanpa ragu-ragu, aku memilih saham senilai 100 miliar rupiah. Jadi Mia hanya bisa memilih 3 korek api harapan. Siapa sangka, 3 korek api itu memiliki kekuatan harapan. Hanya dengan menyalakan satu, harapan pemegangnya akan terkabur. aku berharap mereka mati dengan cara yang mengerikan. Ibu dan ayah terlibat kecelakaan mobil malam itu juga. Kemudian, aku mengambil pisau dapur dan pergi menghadapi Mia. Mia, aku sudah berjanji padamu begitu kamu dewasa, aku akan memberimu separuh warisan kakek, orang tuaku mengangkatmu karena kebaikan hati. Selama ini, kamu hidup sama baiknya denganku. Kenapa kamu mengkhianati kami seperti ini? Aku tidak ingin kasih sayang yang setara. Aku ingin menjadi satu-satunya. Kalau mereka memilih mengangkatku, mereka seharusnya menyingkirkanmu. Separuh warisan, itu tidak cukup bagiku. Begitu kalian semua mati, uangnya akan menjadi milikku sepenuhnya. Dasar psikopat. Aku berharap Chloe dijual ke pelosok gunung, melahirkan 8 anak sekaligus, dan mati saat melahirkan. Ketika aku terbangun lagi, aku sudah diperdagangkan ke pelosok gunung. Aku diperlakukan lebih buruk dari ternak dan menjadi alat pembiak. Tak pernah kubayangkan aku benar-benar akan terlahir kembali di hari kami memilih warisan ini. Warisan 100 miliar rupiah ini. Dan 3 korek api harapan. Kalian berdua, saudari-saudari ini, hanya boleh memilih satu. Chloe, kamu yang tertua. Kamu pilih dulu. Apa si kakek sudah hilang akal? Kenapa dia mengeluarkan 3 batang korek api sebagai pusaka keluarga? Mungkinkah dia sengaja menggunakan korek api ini untuk menghina anak angkatnya? Itu keterlaluan sekali. Di kehidupan masa laluku, aku memilih kekayaan 100 miliar rupiah. Itu menyebabkan kematianku dan orang tuaku. Di kehidupan ini, aku memilih 3 korek api itu. Di kehidupan ini, aku akan menggunakan 3 korek api harapan ini untuk mengubah nasib aku, ibu, dan ayah. Aku tak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Apa Chloe Davis sudah tidak waras? Ini cuma korek api biasa, bukan terbuat dari emas atau apapun. Chloe, apa kau tidak terlalu gugup? Kau sudah membuat kesalahan. Sayang, aku tahu kau selalu ingin memikirkan Mia. Tapi lihat, perusahaan ayahmu baru saja go public. Dan kesehatanku juga tidak baik-baik saja. Kalau tidak, kau seharusnya tetap memperjuangkan warisan 100 miliar rupiah itu. Dengan begitu, kau masih bisa memberikan setengahnya kepada Mia. Chloe, kau adalah putri kandung kami. Tak perlu berlaku seperti orang suci dan memberikan semua uang itu kepada orang luar. Tepat sekali. Aku ingin 3 korek api ini. Kau? Mia kehilangan orang tuanya saat masih kecil. Kehidupannya jauh lebih sulit daripada yang pernah kualami. Warisan 100 miliar rupiah ini, aku tak mau sepeser pun darinya, aku akan memberikannya semua kepada Mia. Beturah hatimu, Chloe. Jangan khawatir. Saat kau begitu miskin kau mengemis di jalanan suatu hari nanti, aku pasti akan membelikanmu 2 buah bakpao. Chloe Davis, apa kau mencoba mengantarku ke liang kubur lebih cepat? Chloe, apa yang sedang kau pikirkan? Ayah, ibu, tolong, kalian harus percaya padaku. Aku tak akan mengecewakan kalian.
Kami membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Tak pernah menyangka, kami akan akhirnya membesarkan seorang bodoh. Besok, para penagih utang akan datang untuk menagih. Jika kami tak bisa menyiapkan uangnya, kami akan kehilangan rumah. Dulu, ayah ingin kami memulai bisnis sendiri. Perusahaanmu tidak berjalan baik, jadi kami mengajukan banyak pinjaman berbunga tinggi. Kami berharap bisa menggunakan uang itu untuk melunasi utang-utang. Tapi siapa sangka, Mia Davis memperjelas di rumah sakit bahwa dia tak akan memberikan ibu dan ayah sepeser pun. Sekarang, mereka hanya punya aku. Aku berharap agar ibu dan ayah menjadi miliarder dalam semalam. Permintaan yang kuminta kemarin pasti terkabul. Ibu dan ayah pasti sudah jadi miliarder sekarang. ya ampun, semuanya hancur. Ibu, ada apa? Pagi-pagi sekali tadi, sebuah pabrik di pinggiran kota terbakar hebat. Apinya menjalar dan menghanguskan 3 pabrik di dekatnya. Perkiraan awal menyebutkan kerugiannya hampir 100 juta rupiah. Pabrik ayahmu ikut hancur. Dan sekarang kita harus membayar ganti rugi puluhan juta rupiah kepada mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini buruk. Semuanya sudah berakhir. Tidak mungkin. Aku meminta kalian jadi miliarder dalam semalam. Anak tak tahu terima kasih. Mana ada jadi miliarder dalam semalam? Kalau kau pilih warisan 100 miliar rupiah, apa kita akan sial begini? Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Sayang, sudah cukup. Tenanglah. Kane, aduh, dengar pabrikmu terbakar. Bos bilang kalau besok kamu belum bayar, tasanmu akan kupotong. Wah, putrimu cantik juga. Dia bisa bayar bunganya. Biarkan anak buahku bersenang-senang sedikit dengannya. Kane, Kenapa ini terjadi? Apa salahku? Aku akan telepon Mia. Kami sudah membesarkannya selama 20 tahun. Dia tidak akan begitu saja mengkhianati kami. Aku akan menghubunginya. Mia pasti akan sangat senang kalau kalian berdua masuk penjara. Dia tidak akan mau membantu sedikit pun. Ibu, ayah. Bukan berarti aku tidak mau memberikannya. Tapi ini warisan yang kakek Davis khusus tinggalkan untukku. Aku tidak bisa sembarangan membuangnya. Kalau kalian mau menyalahkan seseorang, salahkan Chloe karena dulu hanya memilih 3 korek api harapan. Iya. Mia. Pengkhianat yang tidak tahu terima kasih itu. Uang ini seharusnya diberikan kepada yang berhak. Sayang. Ya. Mustahil sekali kita bisa mengandalkannya. Aku akan menjual barang maharku untuk melunasi utangmu. Ayah, ibu, aku akan mencari cara untuk membantu kalian. Chloe. Maafkan aku. Aku kehilangan kendali tadi. Dan memukulmu. Masih sakit? Tidak apa-apa, kok. Uang hanyalah kertas, tapi kita masih hidup dan sehat. Kehilangan puluhan juta rupiah itu membuka mata kita akan sifat asli Mia. Itu harga yang murah. Betul sekali. Selama aku masih berdiri, aku yakin bisa bangkit kembali. Tentu saja. Kenapa ini bisa terjadi? Di kehidupan masa laluku, permintaan pertama Mia terkabul dengan cepat. Kenapa di kehidupan ini, permintaanku tidak berhasil? Mungkinkah? Aku meminta ibu dan ayah menjadi cacat dan hidup dalam kemiskinan selamanya.
Karena permintaan pertama terbalik, maka aku akan meminta yang sebaliknya. Kali ini, harus berhasil. Harus. Aku berharap mundur. Aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya ingin ibu dan ayah selamat dan sehat, dan hidup dengan nyaman. Oh, korek api kecil. Kumohon berhasil. Biarkan harapanku terkabul secara mundur. Sepertinya taruhanku berhasil. Berharap mundur adalah langkah yang tepat. Kali ini, aku pasti akan membantu ibu dan ayah. Ayah, ibu. Waktunya bangun. Chloe, kakiku tidak bisa digerakkan. Aku juga. Chloe, kakiku sakit sekali. Chloe, telepon 9110. Cepat. Kondisi mereka memburuk terlalu cepat. Saya butuh tanda tangan anggota keluarga untuk ini. Kita harus segera melakukan amputasi. Amputasi? Apa yang telah kulakukan? Kenapa keinginan terbalikku tidak terkabul? Itu juga tidak benar. Apa yang bisa dilakukan Mia? Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Kenapa begitu? Aku sudah mencarimu kemana-mana. Jangan kira bersembunyi di rumah sakit berarti kamu aman. Kalau kamu tidak bayar, hari ini, aku akan membawamu sebagai jaminan, lalu aku akan memotong setiap tanganmu satu persatu. Ibu dan ayah sedang sakit. Semua uang dari barang-barang yang kami jual habis untuk biaya pengobatan mereka. Kumohon, aku memohon padamu, beri kami sedikit waktu lagi. Inggir, kamu pikir bisa membohongiku? Kamu sedang apa? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Ini menjijikan. Kane, gadis itu berkata benar, mari kita kembali lain waktu saja. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan memberimu 3 hari lagi. Kalau dalam 3 hari aku tidak melihat uangnya, aku akan menjualmu ke klub malam untuk melunasi utangmu. Ayo pergi. Chloe, jangan kira hanya karena kamu mengambil 3 korek api harapan itu, kamu bisa mengubah takdirmu. Bermimpi saja. Tunggu, apa? Mia, kamu tahu sesuatu? Chloe sayang, apa katamu? Aku tidak tahu. Jangan-jangan aku membuat 2 permintaan yang salah, keduanya melibatkan Mia. Cukup. Cukup dengan omongan pengkhianatan di belakangku. Menyebutku pengkhianat. Ini 200.000 rupiah. Beli ayam untuk ibu dan ayah, untuk membantu pemulihan mereka. Pertama kalinya, aku berharap sesuatu yang baik terjadi. Tapi malah berubah jadi buruk. Kedua kalinya, aku mengucapkan permintaan yang sebaliknya. Awalnya aku ingin mengubah yang buruk menjadi baik. Tapi yang buruk malah yang jadi kenyataan. Ini bukan korek api yang mengabulkan permintaan orang. Ini lebih seperti kunci Pandora. Tapi tidak mengucapkan permintaan juga berujung pada jalan buntu. Kakek, apa yang harus kulakukan? Hanya tersisa 1 batang korek api.
Bagaimana aku harus mengucapkan permintaan ini untuk membantu ibu dan ayah keluar dari kesulitan mereka? Ini Bu. Mia, kamu ngapain di sini? Chloe, aku kesini untuk menjenguk ibu dan ayah, tentu saja. Siapa tahu apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Ibu dan ayah, ada apa? Chloe, kami adalah orang tua kandungmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kami? Aku berharap ibu dan ayah menjadi cacat dan hidup dalam kemiskinan selamanya. Ya. Kamu memata-matai aku. Chloe, kalau kamu nggak mau ada yang tahu, ya jangan dilakukan. Ibu, ayah, kalian selalu pikir aku keluar berpesta beberapa hari ini, bersenang-senang. Sebenarnya, aku diam-diam memantau Chloe. Aku sudah lama curiga ada yang aneh darinya. Jadi aku pakai drone untuk merekam video ini. Video ini benar-benar asli. Saudariku ini, kelihatannya baik dan lembut, tapi dalam hatinya, dia jahat banget. Jadi kamu yang menyumpahi kami, ibumu dan aku jadi begini semua karena kamu? Bagaimana bisa aku membesarkan anak perempuan yang kejam begini? Anaknya benar-benar jahat, dia sampai menyumpahi ayahnya sendiri jadi cacat. Ibu, ayah, biarkan aku jelaskan. Korek api yang ditinggalkan kakek punya kekuatan harapan. Pertama kali aku berharap kalian jadi miliarder dalam semalam. Tapi aku nggak nyangka kalian bangkrut, jadi kedua kalinya, aku berharap sebaliknya, lalu. Jadi, menurutmu, korek api yang kakek kasih, apapun yang kamu harapkan, bakal bawa bencana. Itu omong kosong belaka. Dia kan kakekmu sendiri. Gimana mungkin dia ninggalin sesuatu yang berbahaya gitu? Pembawa sial, kamu pembawa sial. Pergi, aku nggak mau lihat kamu lagi. Pergi dari sini. Pergi. Iya, kamu yang ada di balik semua ini. Kamu yang menyumpahi ibu dan ayah, dan membuat ibu dan ayah menjadi cacat. Dan sekarang kamu mencoba membebankan itu padaku. Ibu, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Pergi. Jangan pernah kulihat wajahmu lagi. Mulai sekarang, keluarga ini hanya memiliki Mia sebagai anak perempuannya. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Tunggu saja. Ia tidak benar-benar peduli pada ibu dan ayah. Jika aku tidak mengungkap kebenarannya, tragedi dari kehidupan masa laluku pasti akan terulang lagi. Halo, hai, aku perlu kamu menyelidiki sesuatu untukku. Mia, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Aku sudah memeriksa rekaman pengawasan rumah sakit. Korek api harapan di kotak brokat itu tidak ditukar. Itu tidak mungkin. Selidiki lagi untukku. Tidak. Kalau kamu tidak ada kerjaan lain, lebih baik periksa otakmu. Membayar untuk menyelidiki 3 korek api harapan, kamu sudah gila. Aku akan mengembalikan setengah biayanya. Aku tidak bisa menerima pekerjaan ini. Kamu. Kalau korek apinya tidak ditukar oleh Mia, lalu apa yang salah? Mungkinkah korek api yang ditinggalkan kakek untukku sebenarnya terkutuk? Lalu bagaimana caranya Mia berhasil mengabulkan permintaan di kehidupan masa laluku?
Ups, aku tidak sengaja memotong kenang-kenangan yang ditinggalkan nenek untukmu, boneka beruang itu. Kamu tidak marah, kan? Jadi, itulah rahasia dari korek api ini. Simbol ini. Nona Davis, kami wartawan dari Berita Fokus. Bolehkah kami bertanya mengapa Anda melepaskan warisan 100 miliar rupiah itu? Kami dengar Anda memilih 3 korek api harapan. Apakah ada rahasia di balik ini? Kalian mau apa? Saya tidak mau diwawancara. Mia Davis mengunggah foto keluarga di internet. Tapi Anda, Chloe Davis, tidak ada di dalamnya. Bolehkah kami tanya, apakah Anda diusir dari keluarga? Nona Davis, beritahu kami, mengapa Anda memilih 3 korek api harapan daripada warisan 100 miliar rupiah? Ya, sangat bersemangat untuk pamer kesuksesanmu. Nona Davis, jawablah dengan jelas. Ini urusan pribadiku. Tidak ada komentar. Nona Davis, tunggu, kami semua khawatir. Jangan hindari pertanyaan. Minggir. Nona Davis, jawab kami, Nona Davis. Jawab kami, Nona Davis. Chloe, hanya kamu pikir bisa melawanku. Diam, Chloe ingin terkenal, jadi dia siaran langsung untuk menyebarkan rumor tentangku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tolong, kau harus membantuku. Chloe, kau tak pernah mengizinkanku mendekati Liam sebelumnya. Sekarang reputasimu hancur, beraninya kau bahkan berpikir untuk bersama Liam sekarang. Liam. Jadi, katanya keluarga Davis sedang mengatur pernikahan dengan keluarga Chen. Mereka akan menikahkan salah satu putri mereka dengan Julian. Pasti Chloe Davis. Mia, dia cuma anak angkat. Apa yang membuatnya berpikir dia bisa bersaing dengan Chloe? Begitu Pak Davis meninggal, Chloe mewarisi miliaran. Mia itu tak akan punya peluang. Hei, cukup dengan gosip. Mari kita bicarakan hal lain. Chloe, nikmatilah menjadi terkutuk di kota ini. Martha, siapkan mobil. Aku akan belanja. Nona Davis, ada komentar. Nona Davis. Mundur. Ayo pergi. Jangan takut, ayo masuk. Nona Davis, ada komentar? Jalan. Segera, Bapak Chen. Liam. Terima kasih. Chloe, aku baru kembali ke negara ini dan mendengar tentang yang terjadi pada keluarga Davis. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tahu ini sulit dimengerti. Tapi tolong, kamu harus percaya padaku. Nanti akan kujelaskan semuanya, aku janji. Tapi saat ini, aku butuh bantuan. Aku percaya padamu, tenang saja, luangkan waktumu. Aku ingin kamu memeriksa sesuatu untukku. 3 hari lalu, apakah ada perusahaan yang ingin bermitra dengan perusahaan ayahku? Baiklah. Jadi kamu tahu 3 hari lalu, ada perusahaan yang ingin bermitra dengan perusahaan ayahku? Aku minta bantuan untuk bertanya-tanya di Kota Harapan. Memeriksa beberapa perusahaan besar, Grup Royd. Dewan mereka mengesahkan resolusi 3 hari lalu untuk bermitra dengan Bapak Davis. Aset kemitraannya akan mencapai 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah. Jadi keinginan pertamaku adalah... Aku berharap, ibu dan ayah menjadi miliarder dalam semalam. Jadi itu artinya keinginan pertama itu benar-benar terwujud. Begitu kita bertemu Bapak Wright, semua akan beres. Ayo pergi. Kalian tahu yang kudengar? Dia sudah mati 3 hari. Kalau istrinya tidak pulang dari luar negeri, mayatnya masih akan terbaring di ruang tamu, membusuk dan bau. Siapa sangka orang penting seperti dia akan berakhir dibunuh. Bapak Wright meninggal. Permisi. Dia benar-benar mati. 3 hari lalu, tepat setelah Bapak Wright menyelesaikan kesepakatan dengan perusahaan ayahku, dia dibunuh. Kontrak 10 miliar dolar itu tak pernah ditandatangani. Aku punya firasat. Kematian Bapak Wright terkait dengan permohonanku. Lihat,
Tanda ini tanda yang persis sama yang ada di dalam boneka beruang yang nenek berikan padaku. Diam, ayo kita pergi dari sini. Ada apa? Apa kau takut? Kalau begitu ayo kita pergi. Kau baik-baik saja? Diam, aku curiga ini terkait dengan Bapak Wright dan 3 korek api harapan itu. Korek api itu yang kau pilih daripada warisan 100 miliar rupiah. Tepat sekali. Bapak Wright meninggal pada hari yang sama, seharusnya dia menyerahkan kontrak 10 miliar rupiah kepada ayahku. Terlalu kebetulan untuk disebut kebetulan. Kau pikir ada yang sengaja menyabotase kemitraan Bapak Wright dan ayahmu? Betul, dan kain itu yang dia genggam erat di tangannya, serta yang ada di foto yang dikirim Mia padaku memiliki tanda yang persis sama. Cocok sempurna. Boneka beruang ini adalah hadiah dari nenek. Dulu, dia bilang padaku untuk menjaganya dengan baik, boneka beruang ini. Chloe, jika suatu hari nanti kau menghadapi masalah yang tak bisa kau selesaikan, bukalah boneka beruang ini. Dia bisa membantumu. Nenek sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Aku selalu mengira itu hanya cara dia menghiburku sebelum dia meninggal. Aku tak pernah mempertimbangkan makna yang lebih dalam di baliknya. Tapi sekarang, kalau dipikir-pikir lagi, mungkin di dalam boneka beruang ini terletak kunci untuk memecahkan seluruh misteri ini. Tanda ini, sepertinya burung nasar. Aku pernah dengar ada pembunuh bayaran tingkat atas di pasar gelap yang dijuluki burung nasar. Menurutmu, dia terlibat dalam hal ini? Begitu aku dapat boneka beruang itu, aku akan tahu pasti. Mengerti. Kamu pulang dan cari boneka beruang itu. Aku akan cari cara untuk memberi kesempatan padamu. Ini Mia. Mia, kali ini kamu mau apa lagi? Chloe, lihat ini. Aku baru saja belanja sedikit. Sayangnya kamu sudah tidak pantas untuk memakainya lagi. Menyedihkan sekali. Oh, ngomong-ngomong, Chloe, ada kabar lagi untukmu. Ibu dan ayah sudah keluar dari rumah sakit. Sekarang mereka sepenuhnya bergantung padaku. Mereka bilang aku sekarang adalah anak perempuan kesayangan mereka. Ibu dan ayah baru saja menjalani operasi besar, mereka belum sepenuhnya pulih. Bagaimana mungkin kamu membiarkan mereka pulang? Rawat inap itu buang-buang uang. Aku sudah sewa pengasuh untuk merawat mereka. Lebih murah, dan membuatku terlihat seperti anak yang baik. Kenapa tidak? Mia, kalau ada sesuatu yang terjadi pada ibu dan ayah, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Kalau begitu lebih baik kamu cepat, Chloe. Kesabaranku sudah menipis. Dan dengan ibu dan ayah yang cacat, kalau mereka sampai bunuh diri atau mengalami kecelakaan tragis, Kamu pasti percaya? kan? Diam, Mia selalu tertarik padamu. Pergi ke mall dan alihkan perhatiannya, aku akan menyelinap pulang dan cari boneka beruang itu. Mengerti. Mia pergi dan mengganti kata sandi. Siapa itu? Sudah jelas Mia membuang boneka beruang ke tempat sampah. Kenapa tidak ada di sini? Tidak ada apa-apa di sini. Masa tidak ada di sini? Jangan-jangan Mia memindahkan boneka beruang itu ke kamar lain. Tidak. Aku harus menemukan boneka beruang itu. Duh, tempat ini bau sekali. Apakah kalian berdua mengalami kecelakaan lagi? Siapa kamu? Saya adalah pengasuh yang Ibu Davis pekerjakan. Baiklah, saya tidak akan menggantinya. Ibu Davis berkata asalkan kamu tidak mati.
Berbaring saja di sana. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Sayang, mengapa Mia mempekerjakan pengasuh yang jahat seperti itu untuk kita? Sekarang dia sudah kembali, saya benar-benar perlu berbicara dengannya. Mia sangat setia. Ketika dia mengetahui pengasuh ini memperlakukan kita dengan buruk sekali, dia pasti akan memecatnya. Chloe, beraninya kamu kembali? Ibu dan ayah, mengapa kalian pindah ke kamar ini? Kamar ini tidak menghadap matahari, tidak ada sinar matahari. Itu tidak baik untuk pemulihan kalian. Apa maksudmu? Mia sudah sangat baik kepada kita. Jangan sekali-kali berpikir untuk mencoba menciptakan perpecahan di antara kita. Saya hanya khawatir tentang kalian. Berhenti berpura-pura peduli. Mengapa kamu kembali sekarang? Untuk menertawakan kemalanganku? Ibu, Jangan berani-beraninya kau memanggilku. Lihat apa begitu. yang telah kau lakukan pada kami. Hanya melihatmu saja sudah membuatku merinding. ayah, ibu, aku sama sekali tidak pernah ingin menyakiti kalian. Kumohon, kalian harus percaya padaku. Bagaimana mungkin kami percaya padamu? Lihat kaki kami. Ini semua salahmu. Ini memang karena aku. Dengar itu, dia akhirnya mengakuinya. Pergi saja dari sini. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu lagi. Ibu dan ayah, aku punya alasan, aku bersumpah. Kalian, beri aku sedikit waktu lagi, biarkan aku menyelidiki ini sampai tuntas. Kau sendiri baru saja mengakuinya, bukti apa lagi yang kami butuhkan, Chloe? Kalau saja kau mendengarkan kami saat itu dan mengambil warisan 100 miliar rupiah itu, akankah kami berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Memilih pertandingan itu bukanlah kesalahan. Ini semua salah Mia. Dialah yang harus disalahkan. Bahkan sekarang, di saat seperti ini, kau masih mencoba menjebak Mia. Kalau bukan karena Mia yang membayar biaya operasi kami, ibumu dan aku sudah mati karena ulahmu. Kau sudah menghancurkan kami berdua. Dan sekarang kau di sini mencela Mia. Kau benar-benar mengecewakan kami. Ibu dan ayah tidak akan percaya padaku sekarang. Begitu aku menemukan boneka beruang itu, kebenaran akan terungkap. Chloe, kau pikir kau sedang apa? Kamu masih cari-cari apa lagi? Dengar. Semua barang di rumah ini sudah kami berikan ke Mia. Mulai sekarang, jangan berani-beraninya kau ambil 1 sen pun dari rumah ini. Aku cari boneka beruang yang ditinggalkan nenek untukku. Chloe, kamu benar-benar pengkhianat, tahu? Kau sudah bawa ayah dan ibu ke ambang kematian. Dan kau masih berani pergi cari boneka beruang. Ayah dan ibu ini orang tua kandungmu. Maksudmu bilang ke kami, kalau di hatimu, kami nggak lebih penting dari boneka beruang. Enggak, bukan begitu. Dulu nenek kasih boneka beruang ini ke aku waktu itu. Katanya boneka beruang ini bakal bantu aku. Jadi aku. Cukup. Omong kosong. Itu cuma boneka beruang biasa. Apa, nanti jadi orang? Aku rasa ada rahasia di dalam boneka beruang itu. Lihat, Kamu benar-benar nggak masuk akal. Pertama, kamu main-main sama kami pakai korek api. Sekarang kamu cari boneka beruang bodoh. Chloe, apa ada yang nggak beres di kepalamu? ibu, ayah. Aku benar-benar nggak ada waktu buat jelasin. Aku harus cari boneka beruang itu secepatnya. Cari beruang, cari beruang, cari beruang. Apa beruang itu ayahmu atau ibumu atau apa? Ibu, ayah, lihat. Pernah lihat tanda ini? Tidak pernah. Sepertinya cuma aku yang diberitahu nenek. Kebenarannya pasti tersembunyi di dalam boneka beruang itu. Sayang, orang seperti dia, kenapa kamu repot-repot? Untuk 3 permintaan yang buruk, dia melepaskan warisan 100 miliar rupiah. Dan dia berharap untuk kita menjadi cacat. Anak perempuan yang gila seperti itu, aku tidak ingin melihatnya lagi. Pergi saja dari sini, aku mohon padamu, oke, pergi. Jika kamu masih tidak pergi, kami benar-benar akan memanggil bantuan. Ketika Mia kembali dan melihatmu di sini, dia pasti akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Ibu, ayah, aku adalah anak kandungmu. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Bukankah kamu sudah cukup menyakiti kami? Jika bukan karena keinginanmu, akankah kami terbaring di tempat tidur ini sekarang? Ya, ibu. Ketika Mia mendapatkan warisan 100 miliar rupiah, dia lebih suka memberi anjing puluhan juta rupiah daripada meminjamkan kami uang. Mengapa dia tiba-tiba berubah? Setiap orang memiliki momen kebodohan. Mia sudah menjelaskan semua itu kepada kami. Dia hanya bercanda dengan kami. Tepat sekali.
Mia bahkan berjanji untuk melunasi hutang kami. Berhentilah mencoba memecah belah kami di sini. Kamu tidak akan percaya apapun yang kukatakan sekarang. Begitu aku menemukan boneka beruang itu, kamu akan tahu siapa yang baik dan siapa yang jahat. Ayah, Ibu, kamu sedang bicara dengan siapa? Bagaimana Mia bisa kembali begitu cepat? Ibu dan Ayah, aku baru saja mendengar kalian sedang bicara dengan seseorang. Apa Chloe sudah kembali? Ayah, Ibu, aku butuh bantuan kalian untuk mengalihkan perhatian Mia. Kumohon, aku benar-benar memohon. Chloe tidak lain adalah pengkhianat. Saat ini, satu-satunya yang bisa kita andalkan adalah Mia, dan aku tidak bisa menyembunyikan ini darinya. Ya, tidak ada orang lain di ruangan ini. Ibu, Ayah, biar aku beritahu kabar baik lagi. Coba dengar, Liam bilang padaku kalau dia selalu paling suka sama aku. Ditambah lagi, dia mau ajak aku pulang untuk bertemu orang tuanya. Keluarga Chen adalah dinasti kaya lama di Kota Harapan. Dan Liam sendiri adalah seseorang yang kita lihat tumbuh besar. Awalnya, kami berharap bisa menjodohkan Chloe dengannya. Kalau kamu menikah masuk keluarga Chen, itu akan sempurna. Begitu aku jadi Nyonya Chen, aku akan mengantarkan kalian berdua orang tua bodoh ke liang kubur. Jadi disinilah kamu bersembunyi. Apa aku tadi terlalu banyak mikir? Ibu, Ayah, cuaca belakangan ini cukup buruk. Jangan lupa pakai baju hangat kalau keluar. Mia, kamu sangat baik pada ibu dan ayah, manis sekali. Sebenarnya, Nona, semua barang yang baru Nona beli sudah dikirim ke rumah. Benarkah? Suruh mereka taruh di lemari pakaian. Aku harus mencobanya sekarang juga. Aku akan terlihat sangat memukau saat berdiri di samping Liam. Hei, Mia. Ini kamar terakhir. Boneka beruang itu pasti ada di sini. Chloe Davis, pria yang kau cintai, orang tuamu. Semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Ketemu. Chloe, jika suatu hari kau menghadapi masalah yang tak bisa kau selesaikan, buka saja boneka beruang ini. Ini akan membantumu. Akhirnya kau menghubungiku. Jadi begitu. Inilah rahasia dari korek api itu. Aku tunggu kamu di pintu. Hati-hati ya. Aku turun sekarang. Mia, aku sudah tahu kebenarannya, dan kesombonganmu tidak akan bertahan lama lagi. Mia, ini sup sarang burungmu. Martha, di keluarga Davis ini, hanya ada satu ahli waris, dan itu aku. Kalau kamu salah lagi, jangan salahkan aku, kalau kamu kukeluarkan dari keluarga Davis, mengerti? Dan juga, sup sarang burung ini susah dicerna. Untuk kedua orang tua bodoh itu, buatkan saja bubur biasa. Jangan sia-siakan sup sarang burung ini. Baik. Ibu Davis, kami baru saja memeriksa rekaman pengawasan villa. Chloe sedang di lantai atas sekarang. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Pak.
Chloe, berani-beraninya kamu kembali. Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh di sini? Rumahmu, ibu dan ayah sudah mengusirmu. Kamu bukan lagi anak sulung keluarga Davis. Mia, sebanyak apapun kamu berusaha mengacau, darah yang mengalir di nadiku tetap berasal dari orang tuaku, aku adalah anak kandung mereka, dan kamu hanyalah anak angkat mereka. Teman mainku, itu saja. Chloe, Berani-beraninya kamu memukulku? Chloe, segala yang kamu miliki sekarang adalah milikku. Kamu yang tidak punya hak. Aku tahu, kamu kembali ke sini untuk apa? Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, apa salahnya itu? Pasti kamu sudah bangkrut. Kamu kembali ke rumah keluarga Davis untuk mencuri barang berharga dari kami. Katakan, kalau Liam tahu kamu jadi pencuri, apakah dia masih mau menerimamu? Tangkap dia. Aku akan menggeledahnya. Kalau kami menemukan sesuatu padanya, bahkan satu barang pun yang merupakan milik keluarga Davis, aku akan melaporkannya untuk pencurian. Berhenti. Liam, ini Chloe. Cukup. Iya. Tidak peduli apa yang telah Chloe lakukan, dia tetap saudarimu. Kamu tidak boleh lagi menggunakan cara seperti itu untuk mempermalukannya. Ayo pergi. Ibu Davis, apakah Anda membutuhkan saya? Tidak perlu. Membiarkannya mati sekarang justru terlalu mudah baginya. Aku akan membuatnya kehilangan muka di depan umum, dipermalukan di depan semua orang, dan dicemooh. Mari kita lihat hak apa yang dia miliki untuk bersaing denganku memperebutkan Liam. Beritahu media dan rekanan grup Davis. Besok, aku akan mengadakan upacara serah terima warisan, dan secara resmi menjadi ketua grup Davis. Chloe, besok aku akan umumkan hakku untuk mewarisi harta kakek. Silakan datang untuk ucapkan selamat padaku. Chloe, kalau kamu berani datang, akan kubiarkan kau rasakan rasanya jatuh dari awan ke lumpur. Chloe, besok aku akan umumkan warisanku dari kakek, dan silakan datang untuk ucapkan selamat padaku. Aku sudah tahu rahasia korek api itu. Untuk permintaan terakhir, aku pasti tidak akan salah lagi. Mia, tunggu saja karmamu. Ibu dan ayah, kali ini kita pasti bisa hindari kemalangan kehidupan kita sebelumnya. Aku berharap Mia mati dengan mengenaskan. Mia, harapanku akan segera terwujud. Aku akan menunggumu berlutut di hadapanku dan memohon ampun. Chloe, Mia mengadakan upacara serah terima warisan hari ini. Dia tidak hanya mengundang wartawan, dia juga mengundang banyak mitra grup Davis. Aku tahu, dia memberitahuku. Dia ingin kamu hadir di sana untuk menyaksikan momen besarnya. Karena dia telah melemparkan tantangan, maka aku tidak punya alasan untuk mundur. Kehidupan ini dan rasa sakit dari kehidupan masa laluku, akan kukembalikan semuanya padanya hari ini. Iya, kamu ingin pamer kesuksesanmu padaku. Tapi harapanku akan segera terwujud, kamu tidak akan berhasil. Yang akan berlutut dan memohon ampun di hadapanku, pasti adalah kamu. Iya. Waktu pertanggungjawaban kita telah tiba. Mia Davis, boleh saya tanya, apakah dengan diadakannya upacara serah terima ini hari ini berarti para pemegang saham utama sudah mengakui Anda sebagai ahli waris? Tentu saja. Saya punya perjanjian pengalihan saham yang ditandatangani oleh kakek sendiri. Mulai hari ini, saya adalah presiden grup Davis. Orang tua itu sudah tidak waras, Mia cuma anak angkat, tidak ada hubungan darah.
Bagaimana mungkin dia menyerahkan grup Davis kepadanya? Yang dipedulikan orang tua itu bukan garis keturunan. Lebih dari 10 tahun lalu, dia memutuskan hubungan dengan satu-satunya putranya, Bapak Davis. Hanya memberinya 5 juta rupiah untuk memulai perusahaan. Dan sekarang dia kehilangan segalanya. Saya tahu saya hanya anak angkat. Saya tidak pernah berniat untuk bersaing dengan Chloe untuk posisi ahli waris. Justru kakak saya, Chloe Davis, yang secara sukarela melepas grup Davis. Mia benar. Chloe Davis lah yang secara sukarela melepas warisan 100 miliar rupiah. Dia tidak hanya melepas warisannya, dia juga menggunakan ilmu hitam terhadap ibu dan ayah, menyebabkan kaki mereka harus diamputasi. Mereka tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Ya ampun, bagaimana mungkin Chloe Davis melakukan hal yang begitu kejam? Ya, kamu berbohong. Chloe, kamu lagi ngapain di sini? Belum puas sama kerusakan yang udah kamu bikin? Belum cukup kita menderita karena kamu? Monster kecil, pergi aja. Gak ada yang mau lihat kamu. Ayah, Ibu, Bapak Vance, aku kesini hari ini untuk buktiin kalau aku nggak bersalah dan ungkapin sifat asli Mia. Mia itu orang kayak apa? Kita lebih tahu daripada kamu. Justru, kamulah yang bahkan gak segan-segan sama orang tua kandung sendiri. Kamu gak pantas panggil kita kayak gitu. Chloe Davis, kenapa kamu kutuk orang tua kandung sendiri? Bukan aku. Chloe, ibu dan ayah udah lihat video kamu ngutuk mereka. Aku tahu kamu selalu pengen nimpain ini ke aku. Gak apa-apa, aku udah biasa sekarang. Ayah, ibu, aku salah. Tolong, jangan salahin Chloe. Mia, kamu. Aku gak punya anak perempuan kayak kamu. Mia udah nutupin kesalahanmu selama ini. Tapi kamu malah terus nyoba ngerjain dia. Chloe Davis, aku benar-benar sangat kecewa sama kamu. Chloe Davis, hari ini, aku akan, di depan semua orang, putusin semua hubungan sama kamu. Mulai hari ini, kamu dan keluarga Davis nggak ada hubungannya satu sama lain. Ayah, ibu, mulai hari ini, aku akan jadi satu-satunya putri kalian. Meski sekarang kalian cacat, bagiku, kalian bukan beban. Aku akan merawat kalian seumur hidup. Diam, sepertinya kamu salah paham. Tidak ada cerita tersembunyi di sini. Chloe Davis hanyalah seorang pengkhianat. Chloe Davis menjebak adiknya sendiri dan mengutuk orang tuanya sendiri. Dia memegang semua kartu, dan dia menyia-nyiakannya. Aku yakin dia takkan pernah menghilangkan noda ini. Apapun yang kukatakan sekarang, mereka takkan percaya padaku. Ayah, Ibu, perjanjian ini tidak akan kuterima. Penolakanmu tidak penting. Aku sudah memutuskan untuk menghapus namamu dari silsilah keluarga. Kamu kalah. Ya, jangan lupa, aku masih punya satu kesempatan terakhir. Chloe, bukannya kamu sudah mengucapkan permintaanmu? Benar, aku berharap kamu mati dengan mengenaskan. Coba tebak apakah harapan itu akan terkabul? Mana mungkin jadi kenyataan. Iya. Iya, Davis. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Kalian semua melihat itu, kan? Dia menjebak orang tua kita sendiri, dan sekarang dia mengejarku. Bagaimana mungkin sang ahli waris melakukan hal seperti ini? Apa dia psikopat atau apa? Chloe, aku tadinya mau memberimu kesempatan. Tapi selama kamu masih hidup, siapa tahu kekacauan apa yang akan kamu buat nanti. Karena kamu yang memintanya, aku akan pastikan kamu mendapatkannya. Saudariku memang punya penyakit mental. Ya, apa yang kamu bicarakan? Chloe, kamu membuat permintaan dengan korek api, mengutuk ibu dan ayah. Sekarang kamu mengutukku mati dengan mengenaskan. Apakah itu terdengar seperti sesuatu yang dikatakan orang waras? Korek api dan permintaan. Dia ini apa? Gadis penjual korek api atau apa? Tidak heran dia mengutuk keluarganya sendiri. Dia benar-benar tidak waras. Aku sama sekali tidak punya penyakit mental. Kamu berbohong. Dokumen yang kumiliki ini adalah evaluasi kejiwaan untuk saudariku, Chloe Davis. Ini membuktikan dengan pasti bahwa dia menderita skizofrenia parah. Iya. Kamu bahkan berani memalsukan ini. Kamu sudah gila. Chloe, menurutmu siapa yang akan mereka percayai? Kamu atau aku? Chloe, aku tahu kamu pasti membenciku karena membongkar hal ini. Tapi aku benar-benar ingin membantumu. Pulanglah bersamaku. Aku akan carikan terapis untukmu. Aku memohon padamu. Iya, kamu berbohong. Chloe kambuh lagi. Aku khawatir dia bisa menyakiti semua orang. Semuanya, mohon pergi sekarang. Konferensi pers hari ini sudah selesai.
Mia, kamu tahu apa yang bisa dilakukan korek api itu, bukan? Sejak aku mengucapkan permintaanku pasti akan terkabul. Aku akan menunggumu berlutut dan memohon ampun di hadapanku. Chloe, kamu kambuh lagi dan mengoceh omong kosong lagi. Lampu tadi kebetulan saja jatuh. Mia, karma memang agak terlambat, tapi sudah tiba. Bapak Davis, diam. Kalian sebaiknya keluar dulu dari sini. Aku benar-benar takut Chloe bisa menyakitimu jika dia kambuh. Mia, lupakan saja dia. Ayo kita pergi bersama, ayah. Tapi dia kan adikku. Bagaimana bisa aku tinggalkan dia begitu saja? Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi psikiater profesional. Aku akan membantu dokter untuk memberikan Chloe bantuan yang dia butuhkan. Mia, kamu memang terlalu baik hati. Diam. Ayo kita pergi juga. Ayah. Ayo kita bawa Bapak dan Ibu Davis keluar dari sini dulu. Ayo pergi. Ayah, Ibu. Chloe, sekarang semua orang sudah pergi. Kalau kamu kambuh dan terluka, itu wajar saja, Kak. Bapak Davis. Ibu Davis. Aku akan membawa kalian ke suatu tempat di mana kalian akan mengetahui seluruh kebenaran. Kebenaran apa, Liam? Kita mau kemana? Ruang pengawasan. Ruang pengawasan. Mereka tahu, kamu tidak akan lolos dari ini. Bagaimana mungkin mereka mengetahui kebenaran? Chloe, orang mati takkan bicara. Mia, kamu buru-buru sekali ingin membunuhku? Takut aku akan membongkar rahasia burung nasar? Anak yang cerdas, Chloe, kamu benar-benar mengendus burung nasar. Ternyata kamu menyuruh burung nasar mencegat kontrak 10 miliar dolar untuk perusahaan ayah. Kamu menyewa seseorang untuk membakar pabrik itu. Betul sekali. Ada masalah dengan itu? Mia, akhirnya kamu mengatakan yang sebenarnya. Dulu kamu sangat bodoh, berharap ayah jadi miliuner dalam semalam. Kalau mereka punya uang, bagaimana aku bisa mengendalikan mereka? Atau mengusirmu? Jadi aku harus meminta bantuan kecil dari burung nasar. Kamu juga membunuh Bapak Wright. Sangat cerdas. Tak heran kakek melatihmu sebagai penerusnya. Jadi yang selama ini menjebak kami adalah Mia. Bagaimana mungkin? Bapak Wright hanya ingin bekerja dengan perusahaan ayah, itu saja. Kenapa kau mencoba membunuhnya? Chloe, kau sendiri sudah dalam masalah besar. Kau pikir sedang membodohi siapa? Berlaku seperti orang suci. Aku punya uang dan kekuasaan. Siapapun yang kuinginkan mati, akan mati. Iya, karena permohonan pertamaku sudah menjadi kenyataan, permohonan ketigaku pasti juga akan terkabul. Tunggulah karmamu. Chloe, sebenarnya apa yang kau minta? Agar aku mati dengan mengenaskan? Atau agar kau berubah menjadi makhluk buruk rupa, monster yang mengerikan ini? Apa maksudmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan aku. Chloe, ayo, lihat ke kamera. Aku ingin Liam melihat persis bagaimana kau menua puluhan tahun menjadi kekacauan jelek ini. Berhenti merekamku. Chloe, apa kau punya semacam gerontofilia, mengubah dirimu menjadi seperti ini? Aku jelas meminta agar kau mendapat karma. Kenapa aku yang berakhir seperti ini? Mungkinkah aku membuat permohonan salah lagi? Apapun yang kamu inginkan, itu tidak akan pernah terjadi. Lupakan saja. Dan kamu tidak akan dapat permintaan lagi. Mia, apa yang kamu sembunyikan dariku? Kenapa aku berakhir seperti ini? Chloe, terus apa gunanya kamu punya korek api pengharapan? Kamu pikir bisa mengalahkanku? Sialnya buatmu, kamu tak akan pernah tahu rahasia korek api itu. Jadi Mia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. 3 kesempatan. Sudah kuhabiskan semuanya.
Aku sudah tidak punya jalan keluar. Aku hanya ingin tahu kebenaran sebelum mati. Bagaimana kamu bisa tahu sebelumnya kalau korek api itu punya kekuatan harapan? Bukan cuma tahu korek api punya kekuatan harapan. Aku juga tahu permintaan pertamamu adalah agar ayah jadi miliarder dalam semalam. Aku tahu Bapak Wright akan membawa kontrak untuk ayah. Jadi aku atur semuanya dari awal. Supaya kamu pikir permintaan pertamamu gagal. Dengan begitu, permintaan keduamu justru sebaliknya. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini dengan jelas? Jangan-jangan kamu pakai ilmu hitam padaku? Agar semua karma berbalik menyerangku? Ilmu hitam? Untuk menghadapimu? Aku tidak butuh sesuatu yang semewah itu. Lalu apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin kamu tahu segalanya lebih dulu? Karena kamu toh akan mati. Akan kukatakan satu rahasia lagi. Sesungguhnya, ku tahu kamu sudah terlahir kembali. Apa yang kamu bicarakan? Aku berdiri di sini, baik-baik saja dan masih hidup. Bagaimana mungkin aku adikmu yang terlahir kembali? Chloe, berhenti berpura-pura. Sejak kamu memilih 3 korek api harapan itu, aku langsung tahu ada yang salah denganmu. Tidak, aku belum mendapatkan rahasia Mia, jadi aku tidak bisa membuka kartu duluan. Apa salahnya aku memilih korek api itu? Kakek sudah memberitahuku dulu bahwa mereka punya kekuatan harapan. Lupakan 100 miliar rupiah, bahkan menjadi orang terkaya di dunia. Adalah keinginan yang bisa dikabulkannya. Kamu pembohong. Kalau kakek benar-benar memberitahumu tentang kekuatan harapan mereka, dia tidak akan menyuruh kita memilih. Dan kamu tidak akan gagal mengabulkan harapanmu, dan berakhir seperti makhluk bukan manusia. Bukan hantu ini. Iya, kamu yang berada di balik semua ini. Aku cucu kandung kakek, tentu saja aku tahu rahasia ini. Tapi kamu, bagaimana kamu bisa tahu sebelumnya? Karena aku sudah mengawasimu selama ini. Aku berharap, ibu dan ayah, menjadi miliarder dalam semalam. Tunggu. Bahkan jika kamu memata-matiku, dan tahu tentang harapanku, kamu tidak mungkin tahu, bahwa orang yang mengantarkan kontrak ke ayah adalah Bapak Wright. Kamu tidak mungkin mengatur itu sebelumnya. Kecuali, kamu juga terlahir kembali. Chloe, bagus sekali. Kamu bisa melihat langsung niatku. Jadi, dari awal kamu sudah tahu kalau aku akan memilih 3 korek api harapan. Dan memulai kehidupan ini dari awal. Kamu tidak akan pernah sebodoh. Seperti di kehidupan masa laluku. Saat kamu membuat pilihanmu, aku langsung tahu saat itu juga, bahwa di kehidupan ini, aku akan mengalahkanmu lagi. Ini gila. Chloe, kamu di tempat terang, aku di tempat gelap. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencanaku. Bagaimana mungkin kamu menang? Aku sudah pertimbangkan semua kemungkinan. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan terlahir kembali bersamaku, di kehidupan masa laluku. Aku mengalahkan semua orang. Aku mendapatkan segalanya. Kenapa kamu juga terlahir kembali? Aku memang menang, tapi aku juga kalah. Di kehidupan masa laluku, aku mengucapkan permintaan pertamaku. Aku berharap ibu dan ayah mati dengan mengenaskan. Permintaan keduaku adalah agar kamu dijual ke desa terpencil, melahirkan 8 anak sekaligus, dan mati saat melahirkan. Tunggu, itu tidak benar. Kedua permintaan itu terkabul. Bagaimana mungkin kamu akhirnya juga sama sepertiku, memilih untuk kembali ke hari kita terlahir kembali? Tentu saja, itu karena aku ingin kau rasakan setiap rasa sakit yang kurasakan di kehidupan masa laluku. Rasa sakit yang sama persis. Kau menyebabkan ibu dan ayah tewas, dan juga membunuhku. Kau pergi dengan segalanya, jadi, kenapa kau bisa terluka? Kau sangat cerdik, Chloe. Tidakkah kau bisa menyambungkan titik-titiknya? Karena kau tahu aku telah terlahir kembali, kenapa kau tidak mencoba menghentikanku dari memilih 3 korek api harapan itu? Jangan bilang. Kau tidak takut. Aku akan menggunakan 3 korek api harapan itu, untuk balas dendam. Kau anak yang sangat berbakti. Permintaan pertamamu pasti akan untuk membantu ayah melunasi hutangnya. Yang harus kulakukan hanyalah mencegah pesanan 10 miliar dolar itu. Kau pasti akan terjebak dalam perangkapku. Aku memang terjebak dalam perangkapmu, bukan? Pertama kali, permintaanku berbalik arah. Kedua kalinya, aku meminta yang sebaliknya. Tapi tak pernah terpikir olehku, itu akan berakhir dengan ibu dan ayah menjadi cacat. Sepertinya kita sudah salah tentang Chloe selama ini. Mia itu, dia benar-benar jahat. Chloe menyuruhku membawamu ke sini. Agar kau bisa melihat sifat asli Mia. Dia khawatir kau masih dalam bahaya jika tinggal bersama keluarga Davis. Chloe selalu memikirkan kepentingan terbaik kita. Kitalah yang mengecewakannya. Sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang.
3 korek api harapan sudah habis terpakai. Dan korek api terakhir mengubahmu menjadi setengah manusia, setengah monster yang aneh. Tapi, aku meminta kau menderita karma. Kenapa aku yang berakhir seperti ini? Tentu saja karena korek apinya. Ada yang salah dengan korek apinya. Kamu benar-benar pikir ini mengabulkan permintaan? Tanpa alasan sama sekali, ia memang mengabulkan permintaan. Tapi, selalu ada harganya. Tak heran di kehidupan masa laluku, kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan, kamu membuat semua orang terbunuh, tapi kamu tetap mati. Bukan cuma aku yang mati. Aku mati dengan mengerikan. Ibu Davis, kabar datang dari desa. Adikmu Chloe meninggal saat melahirkan. Meninggal? Ya, Meninggal. Dia akhirnya mati. semua aset keluarga Davis sekarang sudah sepenuhnya dialihkan atas namamu. Keluarga Davis akhirnya musnah. Sangat gatal. Ibu Davis, wajahmu. Apa yang salah dengan wajahku? Wajahku. Di hari-hari berikutnya, aku hidup dalam penderitaan murni. Kulitku perlahan mulai membusuk dan bernanah. Setiap bagian tubuhku, setiap organ, merasakan siksaan. Sangat tak tertahankan. Di kehidupan masa laluku, kau gunakan 2 korek api untuk mengutukku. Tinggal 1. Kenapa kau tidak menyelamatkan dirimu sendiri? Percuma. Bahkan jika aku menggunakan permohonanku yang ketiga untuk kesehatan diriku sendiri, itu tidak akan mengubah apapun. Dampak balik dari korek api itu tidak dapat dibalikkan. Persis seperti yang terjadi padamu sekarang. Jadi, alasan aku jadi begini adalah karena aku berharap kau yang membayar harganya, dan aku yang menderita dampak baliknya. Benar. Aku sengaja tidak melawanmu untuk korek api itu. Hanya agar aku bisa melihatmu persis seperti ini. Chloe, aku ingin kau menderita seperti yang kualami di kehidupan masa laluku. Seluruh tubuhmu membusuk, hidup dalam siksaan tak tertahankan, nyaris tak bisa bertahan hidup. Dalam beberapa bulan ke depan, kau akan semakin jelek dan tua, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari tulang sampai rambutmu, semuanya akan perlahan membusuk. Saat ini, kau dalam kondisi paling pantas, paling cantik. Aku akan pastikan untuk mendokumentasikan setiap momen untukmu. Aku tak pernah membayangkan akhirnya akan seperti ini. Iya. Jika kau berpikir untuk bunuh diri, kau tidak akan bisa mati. Kau akan terjebak, tak bisa hidup, dan tak bisa mati. Iya. Kita tumbuh besar bersama, bagaimana bisa kau membenciku sebegitu dalamnya? Betapapun kerasnya aku berusaha, aku selalu hidup di bawah bayang-bayangmu. Semua orang hanya melihatmu, pewaris sejati keluarga Davis. Mereka tak pernah melihat aku, anak angkat. Itulah sebabnya aku membencimu. Aku berharap kau mati. Sayangnya bagimu, kau akan kecewa. Kok bisa begini? Ini properti yang aku dapat? Ya. Kau sudah tertipu. Untuk membuatku bicara, kau sudah membohongiku selama ini. Betul. Aku selalu penasaran, bagaimana kau tahu tentang rahasia korek api itu. Jadi aku ingin kau mengatakan yang sebenarnya sendiri. Terima kasih sudah memberitahuku yang sebenarnya, dan terima kasih karena membiarkan ibu dan ayah melihat sifat aslimu. Maksudmu apa? Ibu dan ayah sedang menonton rekaman pengawasannya sekarang. Baru saja, seluruh percakapan kita, mereka mendengar semuanya dengan jelas. Aku juga sudah menyuruh orang untuk memotong rekaman pengawasan itu dan mengunggahnya online. Anak angkat yang berkomplot melawan ahli waris asli, menyakiti orang tua angkatnya. Topik itu sudah langsung melesat ke puncak daftar tren. Jangan coba-coba menakutiku. Aku sudah menyuruh orang untuk mematikan pengawasannya. Pengawasannya menyala. Chloe, kamu sedang mengerjai aku. Aku sudah lama ingin menamparmu. Chloe,
Sekarang, semua yang dimiliki keluarga Davis adalah milikku. Apa hakmu untuk menasehatiku? Ini adalah hakku. Bagaimana kamu masih punya satu korek api itu? Yang baru saja kamu nyalakan hanyalah korek api biasa. Sedangkan korek api ketiga, aku bahkan belum menggunakannya. Chloe, bahkan jika kamu punya korek api, lalu apa? Beranikah kamu menyalakannya? Kamu tidak akan berani. Kamu takut dengan efek baliknya. Bahkan sekarang, kamu masih belum mengerti. Di kehidupan masa laluku, kamu menggunakan korek api untuk menyakiti orang. Kamu melakukan terlalu banyak hal buruk, jadi kamu menderita efek baliknya. Hanya mengucapkan permintaan biasa tidak akan menyebabkan efek balik. Kamulah yang membuat ibu dan ayah menjadi cacat. Chloe, kamu pikir kamu tidak menyakiti siapapun? Itu karena kamu membohongiku. Kamu membuatku berpikir bahwa permintaan akan terkabul dengan cara yang sebaliknya. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Dari itu tidak bisa dianggap sebagai dosa. Itu hanya menurutmu. Baiklah. Mari kita uji teori itu. Aku berharap Chloe busuk dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mati dengan mengerikan. Iya. Di kehidupan masa laluku, kau mempermainkan nyawa orang dan berakhir buruk. Di kehidupan ini, kenapa mengulanginya lagi? Tidakkah kau takut karma? Chloe, bukannya kau bilang kita harus pakai korek api ini untuk mendoakan yang sebaliknya? Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Aku sungguh berharap kau bisa menemukan kebahagiaan. Sayang sekali. Tapi korek api ini sudah habis terbakar, dan tidak bisa ditarik kembali. Chloe, kau begitu baik hati. Kau akan memaafkanku, bukan? Mia, dua kehidupan penuh intrik. Pernahkah terpikir olehmu bahwa di antara kita bersaudara, tidak harus seperti ini? Saudara, saat kau memilih warisan 100 miliar rupiah dan membuang 3 korek api permohonan padaku, di mana kasih sayangmu sebagai saudari? Jadi buat apa repot-repot membicarakannya sekarang? Waktu itu, saat aku mendapat warisan 100 miliar rupiah, aku langsung menandatangani perjanjian pengalihan saham. Aku ingin memberimu separuh dari kekayaan itu, tapi aku tak pernah menyangka kau begitu terburu-buru untuk menyakiti ibu dan ayah. Aku tidak percaya. Untuk permohonanku yang ketiga, aku berharap ibu dan ayah hidup panjang dan sehat, dan untuk Mia mendapat hukuman yang setimpal. Satu korek api hanya mengabulkan satu permohonan. Aku sudah menyampaikan permohonanku dengan yang ini. Kau bisa menyimpan permohonanmu untuk kehidupanmu berikutnya, dan sampaikan saat itu. Lakukan. Iya. Kau tidak benar-benar mengira aku akan cukup bodoh untuk mengeluarkan korek api permohonan ketiga dan membiarkanmu merebutnya, kan? Yang baru saja kunyalahkan adalah milik kakek Davis yang ditinggalkan, korek api permohonan ketiga. Sedangkan untukmu, karmamu akan segera menimpamu. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik aja. Chloe, berhenti coba-coba nakutin aku dengan permainan pikiranmu. Benar kan? Pertandingan terakhir itu sudah selesai. Permintaan yang kuucapkan pasti akan terkabul. Sekarang, terserah kamu kalau nggak percaya. Pokoknya, karma akan menghampirimu. Chloe, kau benar-benar putri sejati ayah. Darah dagingku sendiri. Kau pakai trikmu untuk mengakali Mia dan bikin dia bingung total. Sayang, kakiku sembuh. Sayang, kakiku juga sembuh. Tenang dulu, Ibu Davis. Sayang. Chloe, kamu kalah. Terus, apa gunanya kamu nggak tua atau nggak jelek? Kamu tamat. Setelah ibu dan ayah meninggal, debt collector akan menargetkanmu. Mereka akan datang mengetuk pintumu. Tunggu saja sampai mereka mencabik-cabikmu. Keberuntungan ibu dan ayah akan membaik, dan aku akan melunasi semua utang sampai habis. Iya. Daripada kamu cuma bisa mulut di sini, mendingan kamu telepon dan tanya sekretarimu apa grup Davis. Si punyamu. Simpan saja taktik nakut-nakutimu. Aku nggak percaya. Iya. Bagaimana mungkin ini terjadi?
Mia, kau pengkhianat. Kalian berdua. Bagaimana mungkin kalian sehat lagi? Apa kau lupa? Apa permintaan terakhirku tadi? Hah? Lupa, ya? Aku berharap ibu dan ayah hidup panjang umur dan sehat. Dan untuk Mia mendapatkan apa yang layak untuknya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau sudah merencanakan semua ini? Mia, kau telah mengecewakanku sampai tak terkira. Ayah, Kau tidak berhak memanggil kami begitu. jadi apa kalau kau dengar? Apa yang akan berubah? Perusahaan ayah terkubur di bawah utang puluhan juta rupiah. Punya uang untuk melunasinya. Kane masih menunggu uangnya. Kalau dia tahu kau sehat lagi. Tebak apa? Kau pikir dia akan melepasmu? Monster, kau... Arthur, sudah lebih dari 1 dekade aku memanggilmu ayah. Jangan berani-beraninya berlaku seperti ayah. Kalian berdua orang tua bodoh. Jadi apa kalau Chloe menyembuhkan kalian? Apa gunanya itu? Jangan lupa, warisan 100 miliar rupiah itu milikku. Uang adalah kekuatan. Kalian miskin. Kalian cuma semut di mataku. Habiskan mereka. Berhenti. Diam, berhenti. Cepat. Bawa saja mereka pergi. Ya, Diam. Jangan dengarkan kebohongan Chloe. Dialah yang menghasut ibu dan ayah untuk memukulku. Lihat apa yang mereka lakukan pada wajahku. Jangan sentuh aku. Kalau bukan karena Chloe, aku tidak akan menghabiskan sedetik pun bersamamu. Jadi, semua ini adalah bagian dari rencanamu? Waktu itu kamu mengajakku kencan, itu juga karena Chloe. Benar, wanita sejahat kamu adalah orang terakhir yang akan kusukai. Mia, jangan buat kesalahan lagi. Belum terlambat untuk berubah. Berubah? Aku sudah melewati titik itu lama sekali. Ayah, hanya aku yang bisa membantumu melunasi utangmu sekarang. Kamu hanya perlu mengusir Chloe dari keluarga Davis dan putuskan semua hubungan dengan dia. Maka aku akan melupakan semua yang lalu dan membantumu bangkit kembali. di matamu, apakah keluarga hanyalah sesuatu yang bisa kamu beli? Mia, menurutmu uang bisa membeli segalanya? Tentu saja bisa. Tidak. Kamu salah. Kasih sayang kami padamu tidak pernah punya motif tersembunyi apapun. Tapi mulai sekarang, kamu tidak layak mendapatkannya. Mulai hari ini, apakah kamu hidup atau mati? Apakah kamu kaya atau miskin? Tidak ada hubungannya lagi dengan kami. Ayo pulang. Kamu akan menyesali ini. Kane, Arthur dan Evelyn Davis sudah pulih sepenuhnya. Kamu bisa pergi ke keluarga Davis dan ambil apa yang mereka hutang pada. Ayah, ibu, maafkan aku. Ini semua salahku karena termakan bujukan Mia, hingga membuat kalian sangat menderita. Cepat bangun. Anak bodoh, bangunlah. Anak bodoh, ini bukan salahmu. Mia memang dari awal berniat jahat pada kita. Apapun pilihanmu nanti, warisan 100 miliar rupiah atau korek api itu, dia takkan membiarkan kita. Korek apinya sudah habis terpakai. Aku tidak yakin. Apakah hidup kita mulai sekarang akan menjadi lebih baik? Yang penting kita bertiga tetap bersama, dan selamat. Itu lebih penting dari segalanya. Aneh sekali. Waktu itu, aku jelas-jelas melihat kakinya hilang kedua-duanya, tapi beberapa hari kemudian, tumbuh lagi. Mungkinkah waktu itu mereka hanya pura-pura? Para pengemis di jalanan itu kan terkenal suka main sulap, jadi kurasa mereka sedang mencoba menipu Kane supaya tak perlu bayar utang. Betul? Kalian berdua orang tua bodoh, berani-beraninya menipuku? Kane, aku tidak menipumu. Sebelumnya, kami memang cacat, tapi itu karena korek api itu, jangan omong kosong. Maksudmu korek api itu bisa sulap hingga kakimu tumbuh lagi? Benar seperti itu. Cukup omongannya. 50 juta dolar, bisakah kalian bayar sekarang? Kane? Aku sedang tidak punya uang. Berani-beraninya sok jago tanpa uang? Dengarkan, hari ini, kalian bayar, atau aku bawa dia sebagai jaminan?
Bayar hari ini, atau dia akan kubawa sebagai jaminan. Hei, jangan sentuh anakku. Kalau kau tak mau anakmu terluka, ya bayar. Kane, aku bicara terus terang padamu. Aku benar-benar tidak punya uang sekarang. Aku akan memberimu uangnya. Kalau kau melukai siapapun, itu penagihan utang dengan kekerasan. Itu ilegal. Lihatlah dirimu, sok pintar. Baiklah, si mulut pintar. Bagaimana tepatnya kau akan membayar? Menjual dirimu sendiri? Atau mungkin beberapa organ? Chloe, pabriknya habis terbakar, dan barang berharga apapun diambil para pekerja untuk menutupi gaji mereka. Dari mana kami harus mendapatkan uangnya? Ya, percayalah padaku. Keberuntunganmu akan segera berubah. Chloe, kalau kau bisa membantu aku dan ibumu kembali sehat, kami sudah cukup bersyukur soal keberuntungan. Itu tidak akan terjadi. Sayang, kalau memang tidak ada cara lain, hubungi Bapak Sterling dan pinjam dulu untuk sementara. Tunggu sebentar lagi. Ini, harus tunggu sampai kapan? Ini. Bapak Sterling, ini aku. Pak, kau ingin bermitra dengan kami? Ya, tentu saja. Terima kasih, Bapak Sterling. Aku akan kirimkan detail rekeningnya sekarang juga. Sayang, Bapak Sterling menelepon dan bilang dia ingin bermitra dengan perusahaan kita, dan dia bahkan menawarkan untuk membayar 50 juta rupiah di muka. Pasti, harapan Chloe terwujud. Sayang, kita akan segera memiliki kehidupan yang baik. Terima kasih, Bapak Sterling. Saya akan kirim detail rekening bank saya sekarang juga. Sayang, Bapak Sterling baru saja menelepon. Dia mau kerja sama dengan perusahaan kita, dan coba dengar ini, pembayaran di muka 50 juta dolar. Pasti ini keinginan Chloe yang terkabul. Sayang, hidup kita akhirnya akan berubah menjadi lebih baik. Akhirnya, keinginanku akhirnya terkabul. Kalian berdua ngomong apa di sana? Jadi, apa kalian mau bayar hari ini, atau bagaimana? Dengar, kami bisa bayar kamu sekarang. Ini, cek sendiri. Benar-benar ada di sini. Kita sudah selesai, semua beres. Tunggu dulu, surat hutangnya. Anak ini lumayan cerdik. Ini surat hutangmu. Ayo kita pergi, teman-teman. Sayang, Chloe, sumpah, aku akan pastikan kalian berdua hidup enak mulai sekarang. Hei, Kane. Kalau mereka nggak bisa bayar, kita bawa Chloe sebagai gantinya. Sudah dibayar. Diam kau, aku nggak tahan sama orang rendahan kayak kamu. Dibayar? Itu bagaimana mungkin? Bagaimana? Ibu Davis, skandal Anda menghapus saham grup Davis. Para pemegang saham marah besar. Menuntut diadakan rapat dewan untuk mencopot Anda. Apa? Pertandingan itu seharusnya membuat orang tua bodoh itu menjadi lebih baik. Kenapa ini masih berbalik menyerangku? Ibu Davis, tangan Anda. Wajahku, siapkan mobil, sekarang juga, aku harus pulang. Kenapa aku berubah menjadi monster ini? Nyonya, Nona Chloe, ini semua adalah barang-barang Mia. Haruskah kita buang semuanya? Bakar semuanya, melihatnya saja sudah membawa sial. Lakukan seperti kata ibuku, bakar semuanya. Ya. Tunggu, Iya, apa yang kamu lakukan di sini? sekarang kamu mau main apa lagi? Kamu yang mengutukku dengan karma buruk. Itu sebabnya aku jadi seperti ini. Itu memang keinginanku. Aku tidak tahu. Satu batang korek api. Seharusnya kamu cuma dapat satu permintaan. Kok bisa kamu mengajukan dua permintaan? Sekarang perusahaanku dan wajahku, semuanya hancur. Chloe, ini semua salahmu. Jauh-jauh dariku. Semua ini adalah balasan yang pantas kamu terima. Kamu sendiri yang mengundangnya. Ibu, aku juga anakmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku baru saja memberitahumu. Semua ini adalah kamu menuai apa yang kamu tabur. Kalau saja kamu tidak melakukan banyak hal buruk, mungkin aku masih mau menerimamu. Tapi sekarang, aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu menyakiti anakku lagi. Karena kalian semua ingin aku mati, maka tak ada yang bisa hidup. Bu, lari. Lari. Chloe, keluar.
Aku akan bunuh kalian semua. Semuanya baik-baik saja? Diam. Dia punya apa yang tidak kumiliki. Aku lebih mencintaimu daripada dia. Kenapa? Tidakkah kau melihatku? Mia, jangan terlalu ekstrem dan lepaskan saja. Kau harus minta maaf kepada Chloe dan Ibu Davis, sekarang juga. Tidak. Tidak. Aku belum kalah. Aku belum selesai. Aku masih punya kartu as di lengan baju. Burung Nasar, aku ingin kau hapuskan keluarga Davis. Hapuskan mereka semua. Tapi Burung Nasar, dia raja dunia bawah tanah Kota Harapan. Tunggu saja sampai dia menangkapmu. Aku akan menyuruhnya menyiksamu perlahan-lahan. Burung Nasar. Burung Nasar. Nakku, cepat, keluar dari sini. Lekas. Burung Nasar, aku akan memberikan 50 juta rupiah kepada kamu. Ambil. Tolong, jangan sakiti anakku. Lakukan sekarang. Kamu salah orang. Tidak ada kesalahan. Burung Nasar bekerja untuk aku. Apa? Aku sudah menunggu kamu selama 10 tahun. Kamu akhirnya menghubungi aku, lanjutkan, tugasnya apa? Jadilah kartu as aku. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Burung Nasar berutang budi besar kepada Nenek. Nenek adalah orang yang menyulam informasi kontaknya ke boneka beruang itu. Dan aku berterima kasih kepada kamu karena merobek boneka beruang itu yang mengungkapkan rahasia kepada aku. Nenek selalu memihak. Aku membenci kamu. Aku membenci setiap satu dari kamu. Chloe Davis. Aku akan menghancurkan kamu. Chloe. Selama aku masih hidup, aku akan cari cara untuk membunuhmu. Sayang sekali. Kau takkan hidup selama itu. Maksudmu apa? Kau pikir menyewa beberapa preman untuk buat masalah artinya kau sudah menang dariku. Biar ku beritahu sesuatu. Aku masih punya sumber daya. Aku masih bisa bangkit kembali. Nih, saat terpojok, koneksi, uang, semuanya tak ada artinya. Chloe, kami menemukan mereka. Menemukan siapa? Kamu bicara apa? Chloe, sekarang kamu merencanakan apa lagi? Aku menemukan mereka untukmu. Orang tua kandungmu. Kalian siapa? Ibu, aku tak pernah menyangka Mia begitu cantiknya. Kita benar-benar dapat harta karun. Lihat wajahnya. Iya, wajahnya. Sedikit ada ruam. Gak apa-apa. Beberapa hari lagi akan hilang. Cantik sekali. Anak kepala desa yang sederhana itu pasti suka dia. Mahar $30.000 itu sudah hampir di kantong kita. Jangan mendekat. Aku tidak kenal kamu. Jangan maju lagi. Oh, Mia sayangku, kami sudah mencarimu lebih dari 10 tahun. Akhirnya kami menemukanmu. Aku tidak kenal kalian semua. Iya. Aku sudah melakukan tes untukmu. Mereka adalah orang tua kandungmu dan saudara kandung laki-lakimu. Keluarga Davis membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Kamu tidak perlu membayar biaya hidupmu kepada kami. Pulanglah dengan mereka, bersamalah dengan keluargamu yang sebenarnya. Aku tidak akan pulang. Sayang, pulanglah bersama kami. Nah, kepala desa mungkin agak lambat, tapi dia pria yang baik. Kalau kamu menikah dengannya, hidupmu akan baik-baik saja. Benar, walaupun dia memukul dan mengusir 4 istri, dia berjanji pada kami dia tidak akan menyentuhmu. Chloe, tolong, samakan aku, ya. Aku mohon padamu. Aku tahu aku salah. Ku mohon. Di kehidupan masa laluku, ku diculik dan diseret ke gunung. Dipukuli setiap hari, dan disiksa. Penderitaanku lebih berat darimu. Ku tak akan pernah memaafkanmu. Dan aku juga tak akan menyelamatkanmu. Ibu,
Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Bawa dia pergi. Pergi. Berdiri. Ayo pergi. Sudah aman sekarang. Nona Davis, bersedia makan malam bersamaku? Dia tunanganku. Kalian belum menikah, jadi aku masih punya kesempatan. Aku pewaris kaya. Aku punya uang. Uangku banyak sekali. Aku sangat kaya. Aku punya uang. Uangku berlimpah. Sayang, ayo pulang. Ayo kita main game. Ayo kita bikin bayi. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Masuk ke mobil. Minggir. Karma selalu berputar. Iya. Hari akhirmu akhirnya tiba.